Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Surat Az-Zumar ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man fin nar. Ayat ke-19. Ya. Buka mushafnya. Buka mushafnya. Sebelum belajar ilmunya, belajar tentang apa? Adabnya. Ya. Sebelum belajar ilmunya, belajar apa? Adabnya. Ya, adab itu seperti apa? Yang paling sederhana, adab itu seperti apa? Pakaian. Ya kan? Seperti pakaian. Artinya kalau tidak berpakaian, maka yang terlihat adalah hal yang buruk. Ya. Maka adab itu adalah pakaiannya. Kita belajar Al-Quran, sebelum ilmunya belajar adabnya, belajar membacanya. Ya, belajar membacanya, belajar memegangnya, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Itu belajar adabnya, mengerti bahwa yang ada di tangan kanan kita ini adalah Al-Quran Al-Karim. Kemarin dijelaskan, wa innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Ya. Kita menyebut Al-Quran Al-Karim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ada dua makna tentang al-mutahharun ini. Berapa makna tentang al-mutahharun? Dua. Yang pertama adalah ketika Al-Quran masih di Lauh Al-Mahfuz. Masih di mana? Al-Lauhu Al-Mahfuz. Ya. Maka tidak ada yang menyentuhnya kecuali adalah al-mutahharun, yang disucikan. Siapa? Al-malaikah. Itu makna yang pertama. La yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun punya berapa makna? Santri itu tandanya ada disebut santri karena dia terikat dengan Al-Quran. Itu santri. Tahu Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahu isi Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, ngajak orang dengan apa yang sudah dia pahami dari Al-Quran untuk diterangkan, diajak hal yang sama. Itu santri. Ya, makanya santri itu tandanya harus jelas. Apa tandanya santri? Ya, tandanya santri nih Al-Quran Al-Karim, dimuraja'ahi, dihafalkan, lagi jalan dari asrama ke masjid, muraja'ah, sambil ngobrol sama temen, tolong didengarkan. Ya, yang namanya Al-Quran itu ya akan menjadi hafalan kalau pengulangannya sering. Ya, pengulangannya sering. Kalau kita tidak sering, ya, kalau kita tidak sering, ya lepas. Lepas kalau kita tidak sering. Tapi kalau sering, ya sering dengernya sering, memperhatikan dengernya, sering membaca, sering mengulang,
Dan tidak ada ayat Al-Quran yang paling bisa diingat, kemudian kuat ingatannya adalah kalau kita membaca Al-Quran itu, menghafal Al-Quran itu di dalam sholat. Makanya erat kaitannya Quran itu dengan sholat. Ya, baca kita misalnya yang sudah dihafal, baca dalam witir kita 1 rakaat 2 ayat, ulang, maka hafalan kita akan menjadi semakin kuat. Jadi cirinya santri apa? Al-Quran. Jangan santri kemudian ditanya Al-Quran nggak bisa, bacaannya masih gudag-gedug, masih belum sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ya, tartil itu datang berikutnya. Ya, setelah tajwidnya kita benar, makharijul hurufnya kita benar, baru kemudian ada tartilnya. Nah, tadi la yamassuhu illal mutahharun. Al-mutahharun ada berapa makna? Berapa makna? 2. 1, ketika Al-Qur'an ini di lauhu al-mahfuz. Siapa yang menyentuhnya? Hanya malaikat. Jadi al-mutahharun itu yang disucikan. Siapa yang disucikan adalah al-malaikah. Ini ketika Al-Quran di lauhu al-mahfuz. Al-mutahharun makna yang kedua adalah ketika sudah turun ke langit dunia, sudah turun ke bumi. Ya, berupa ini mushaf. La yamassuhu illal mutahharun ditafsirkan la yamassuhu illa tahirun. La yamassuhu illa tahirun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang punya wudu. Ya, benar hadis ini diikhtilafkan. Tapi salah satu menjadi makna al-mutahharun la yamassuhu illa tahirun itu menjadi adabnya. Ya, bahwa tidak menyentuh Al-Qur'an. Berarti tidak menyentuh itu bukan menyentuh doang, menyentuh untuk dibaca, menyentuh untuk dihafalkan, menyentuh la yamassuhu illa ya tahirun. Jadi al-mutahharun yang kedua apa maknanya? La yamassuhu illa tahirun. Artinya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Ayo santri baca. Makanya kenapa harus dinyalakan tuh mesin sorofnya. Tohuro yathuru, tohuron, toharotan, tuhron. Ya, toharo yathuru. Toharo apa? Fi'il atau isim? Toharo. Fi'il, belajar sorof. Ciri santri itu tahu sorof, bukan saraf. Sorof. Toharo yathuru, harus mengerti. Toharo yathuru atau toharo yatharu, harus ngerti sorofnya. Tohirun itu apa? Fi'il amr atau fi'il mudhari'? Tahirun fi'il amr atau fi'il mudhari' atau fi'il madhi? Santri jawab. Tahirun fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Makanya mulut santri itu jangan diem. Yang namanya mulut santri itu, mulutnya itu aktif. Belajar sorof. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sorof. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Belajar enggak sorofnya? Tahirun fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Ya enggak apa-apa, ada yang jawab.
Belajar, santri itu belajar. Ya, tahirun itu isim fa'il. Coba sorofkan semuanya. Fa'ala yaf'ilu. Ya, belajar itu. Ya, ada 6 bab sulasi mujarrad. Dimulai dari fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ya, belajar. Nah, la yamassu dalam salah satu surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa dalam isi surat itu adalah alla yamassal qur'ana illa tahirun. Alla yamassa. Nah, belajar ini namanya santri itu tahu alla yamassa, an la yamassa al-qur'ana illa tahirun. Itu santri apalagi yang SMA sudah harus mengerti itu. An, kenapa an? La yamassa, ya. Kenapa yamassa? Kemudian Al-Qur'ana, kenapa Al-Qur'ana? Kemudian illa tahirun, kenapa tahirun di situ? Harus ngerti. Santri itu harus bisa ngeja bahasa Arab. Yang disebut dengan i'rab. I'rab itu enggak akan ngerti kalau tidak tahu nahwu dan shorof. Makanya santri mah ngebusak terus. Jalasaya jelisu julusan jalisun majulusun ijlis la tajlis. Ya. Harus ngomong. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul. Harus belajar terus gitu. Dibagi dari tasriful usul menjadi fi'il madhi. Ya, qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna, qatalta. Harus belajar begitu, ngomong. Kalau santri mingkem itu bukan santri. Ya, enggak boleh mingkem, namanya santri itu harus mulutnya itu begini, membiasakan. Ya, dibiasakan. Shorof itu ya untuk kita memperlancar. Nah, baik. Jadi secara adabnya tadi bahwa la yamassu illal mutahharun, al-mutahharun punya 2 arti. Iya. 1, mamana al-mutahharun? Mamana al-mutahharun? Malaikat. Iya. Sewaktu Al-Qur'an di mana? Allahul Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun yang disucikan. Maka yang dimaksud yang disucikan siapa? Al-malaikat. Yang kedua, setelah Al-Qur'an diturunkan ke bumi, ya, seperti yang kita pegang saat ini, maka makna al-mutahharun apa? La yamassul qur'ana illa tahirun, maksudnya orang yang bersuci atau orang yang punya wudu. Ya, alla yamassal qur'ana illa tahirun. Jadi al-mutahharun itu maknanya apa? Tahir. Susah banget tentu. Ya. Berarti makna yang pertama al-mutahharun apa? Siapa? Al-malaikah. Makna yang kedua al-mutahharun apa? Tahirun. Ya. Nah, dari sini maka adabnya adalah kita kalau membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, ya, untuk membacanya kita berwudu dulu. Paham? Paham. Baik. Kita lanjutkan sedikit dari ayat yang ke-19. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Ya. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi. Ya. Adakah orang yang sudah Allah tetapkan
untuk orang itu ketentuan dari Allah bahwa orang itu diazab. Ya. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi. Adakah orang yang sudah Allah tetapkan untuk orang tersebut, ya, ketetapan Allah bahwa orang itu akan disiksa. Ya. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi, itu artinya, ya, jadi ada orang yang sudah Allah tetapkan dengan sebab yang sudah sampai kepada orang tersebut dari, ya, diajak, ya, mengenal kebaikan, diajak kepada Islam, tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, ya, masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, orang-orang yang sudah seperti itu, ya, maka dengan cara apapun tidak akan lagi dia mau mentauhidkan Allah. Dengan cara apapun tidak mungkin dia mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Ya, dengan cara apapun tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apapun mereka tidak akan pernah menjadi orang Muslim. Maknanya orang yang seperti itu adalah bahwa Allah sudah menetapkan untuk orang tersebut, ya, kalimatul azab. Afaman haqqa alaihi kalimatu al-azab. Ini di dalam surat Ghafir atau Mukmin, ya. Jadi kalau antum mencari nama surat dalam Al-Qur'an, ada di antara nama surat itu, ya, ada yang tertulis dengan Ghafir di waktu yang bersamaan, kemudian tertulis nama siapa? Nama apa? Al-Mu'min. Jadi dua. Ya. Jadi kadang disebut Ghafir, kadang disebut Mu'min. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Kalau Allah sudah menentukan, ya, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika, ketentuan Allah sudah tetap bagi orang-orang yang sifatnya tadi membohongkan, ya, selalu membantah, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Apa? Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Orang-orang yang senang membantah ayat-ayat Allah ini, ya, tidak mau menerima, membangkang, ya, itu sifatnya adalah bukan sifat orang yang mukmin, tapi sifatnya orang kafir. Ya, nah dalam ayat ini, afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab itu, ya, kita pemahamannya alaihi-nya itu adalah kepada orang yang sudah diterangkan kebenaran tapi menolak kebenaran. Begitu kan? Orang yang sudah diterangkan Islam tapi menolak Islam. Orang yang sudah diterangkan tauhid untuk beribadah kepada Allah tetapi mereka malah menyekutukan Allah. Ya, alaihi. Antum belajar dhamir ini hi, ya, supaya jelas apakah afaman haqqa alaihi. Adakah orang yang sudah Allah tetapkan kepadanya? Nyah ini baliknya kemana? Kata ganti dhamir. Ya, dhamir ada berapa? Itu orang tidur nyenyak banget. Nah, mau jadi ulama gimana? Jadi ulama harus sabar dari sejak awal, harus belajar mendengar. Belajar mendengar. Ayo belajar. Ngantuk. Tapi namanya santri harus belajar denger. Ya. Belajar mendengar. Afaman haqqa alaihi, ya, itu alaihi. Antum belajar alaihi, coba tasrifkan alaihi. Alaihi, tasrifkan alaihi, alaihi ma tasrifkan, alaihi ma alaihi, ayo,
alaihi, alaihima, alaihim, alaiha. Ayo. Alaiha, alaihima, terus alaihinna, terus alaika, alaikuma, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Santri belajar ini. Inna anzalna alaika, itu dipakai dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim. Belajar. Ayo belajar. Alaihi. Aduh. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna. Ayo baca. Baca semua, baca semua. Ente mulutnya buka, baca, belajar. Jadi santri itu ngomong. Kalau santri nggak ngomong, bukan santri namanya. Ayo alaihi. Alaika barang. Alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Diulang barang. Alaiha, alaihima, alaika, alaikuma, alaiku, ki, alaikuma, alayya, alaina. Sebelah sini, sebelah kanan saya. Ayo, alaihi. Ya, nanti alaihi, alaihuma, alaihum bisa, alaiha, alaihuma, alaihunna bisa. Ya. Nanti ya, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Menjadi alaihi, alaihima, alaihim, boleh. Alaiha, alaihima, alaihinna, boleh. Ya. Satu dulu, alaihi dulu karena alaihi dari awalnya. Yo, alaihi. Ya, sekarang boleh. Tadi hi semuanya biar sama dari awalnya. Ya. Karena dalam Al-Qur'an hanya ada satu di alaihu. Ya. Nah, sekarang baca alaihi, alaihuma. Yo. Alaika, ya, baik. Belajar. Jadi afaman haqqa alaihi. Kalau hi itu dhamir siapa? Kata ganti berapa? Kata ganti pertama huwa. Ya. Belajar, makanya belajar. Afaman haqqa alaihi. Ya. Alaihi, apakah orang yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ya, nyah ini kembali kemana? Nyah ini kembali kemana? Kepada orang yang tadi diajak Islam tapi menolak. Diajak mentauhidkan Allah, malah kemudian dia berlaku
syirik. Diajak beriman malah jadi kafir, ya. Nah, afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Adakah orang yang sudah Allah tetapkan kepadanya, ya, kalimatul azab, ketentuan Allah bahwa orang itu disiksa. Bukan Allah zalim, tidak. Ya. Allah tidak zalim. Ya. Bahwa Allah menyiksa orang tersebut karena perbuatan orang tersebut. Perbuatannya adalah berhak untuk disiksa. Ya, untuk diazab, untuk dibalas karena apa yang dia lakukannya adalah keburukan, kesyirikan, kekufuran. Ya. Makanya tidak sama, tidak akan pernah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ya, tidak adil orang yang di dunianya selalu menentang Allah, kufur kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, kemudian di akhiratnya dikasih surga. Nggak adil. Ya. Sementara ya, di dunianya mereka tidak percaya surga, nggak percaya adanya surga, tidak percaya adanya Allah, nggak percaya. Ya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, nggak mau. Ya. Tentang kubur dia nggak beriman kepada yang kubur, nggak beriman. Ya. Bagi dia tidak ada yang halal ataupun haram, semuanya halal saja. Maka bagaimana orang ini akan kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Tidak. Amalannya, ya, amalannya yang menetapkan dia menjadi ahlun nar, amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan atas menjadi amalan orang tersebut bahwa dia menjadi ahlun nar, ya, mendapatkan siksa. Maka Allah katakan tidak ada kezaliman dengan apa yang sudah Allah tetapkan, karena bukan Allah kemudian yang menghukumi mereka, perbuatan mereka yang menghukumi apa yang menjadi, ya, amalan mereka kemudian berakhir dengan siksa. Allah hanya menetapkan saja, ya, karena sudah Allah jelaskan sejak di dunia surga bagi siapa, neraka bagi siapa. Ya. Maka perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kepada neraka sudah Allah terangkan. Allah Jalla wa'ala sudah menerangkan ini, perbuatan ini akan menyebabkan orang disiksa. Lalu orang itu memilih perbuatan yang menyebabkan, ya, disiksa di neraka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Nah, oleh karenanya maka kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati, karena setelah itu Allah Tabaraka wa taala mengatakan afa anta tunqidhu man finnar. Ini khitabnya yang diajak, ya, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa anta itu Nabi, wahai Muhammad, kamu, ya, dengan orang yang sudah Allah tetapkan bahwa orang itu disiksa karena perbuatan kufurnya, karena perbuatan syiriknya, maka kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan, ya, orang tersebut dari api neraka. Nggak akan bisa, ya, karena yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau sebagai khatimul anbiya wal mursalin tetap tidak akan bisa, ya, tetap tidak akan bisa menyelamatkan orang yang sudah Allah tetapkan mereka di neraka. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah bahwa siapa pamannya Abu Thalib itu sudah Allah tetapkan, ya, finnar. Kenapa? Ya, karena tidak mengatakan kalimat tauhid. Ya, di waktu sebelum wafatnya, sebelum matinya, walaupun Nabi mengatakan ya ammi, wahai pamanda, ucapkan la ilaha illallah, tapi sampai akhir hayatnya tidak mengatakan la ilaha illallah. Ya. Maka Rasulullah SAW memohon kalau memang itu pamannya masuk neraka, Nabi memohon agar diringankan siksanya. Maka dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dikatakan inna ahwan ahlin nari azaban, sesungguhnya penduduk neraka, penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memakai terumpah dari neraka kemudian
otaknya, kepalanya mendidih. Nah, salah satunya dinyatakan di situ adalah pamanda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Jadi ayat ini, orang yang sudah Allah tetapkan bahwa dengan perbuatannya, kemudian perbuatan kufurnya, syiriknya, kemudian menjadi penduduk neraka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan pernah bisa menyelamatkan orang yang sudah Allah tetapkan sebagai ahlun nar. Jelas? Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Ya. Nah, sebelum ayat afa anta tunqidhu man finnar, kita harus hati-hati nih. Jangan sampai sebelum ketetapan Allah ya terhadap orang yang melakukan keburukan Allah tetapkan menjadi ahlun nar, kita jangan ya menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang karena perbuatan itu Allah hukumi orang itu menjadi ahlun nar. Paham? Ya, apa yang menyebabkan orang menjadi ahlun nar apa saja? Yang paling pertama, induk biang dari segala dosa apa? Syirik. Syirik diampuni enggak? Diampuni enggak? Tidak akan diampuni kalau kemudian syiriknya ke bawah mati. Ya, sampai mati berbuat syirik, tidak taubat dari syiriknya. Innallaha la yaghfiru an yushraka, la yaghfiru, tidak akan Allah ampuni. Ya. Baik, setelah syirik apa? Kufur. Ya, kekufuran. Ya. Kekufuran, syirik kufur, ya. Ya. Tapi tidak semua perbuatan kufur itu adalah syirik. Makanya pertama, syirik itu ada dua, ada syirkul akbar, kemudian yang kedua apa? Asyirkul asghar. Ya. Sama dosa juga. Ada termasuk dosa-dosa besar, ya. Al-kabair, dosa besar, ada as-saghair, dosa-dosa kecil. Ya. Nah, tadi disebutkan afaman haqqa alaihi, apakah orang yang sudah Allah tetapkan untuk orang tersebut dengan diazab, maka tadi penyebabnya syirik, kemudian kufur. Ya. Kufur itu berupa dosa. Dosa itu ada yang dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah yang Allah sertakan di dalam orang yang melaksanakan dosa itu akibat buruknya di dunia. Satu misalnya bahwa dosa yang dilakukan itu menyebabkan had. Ya, orang itu harus dihukum. Contoh orang zina, contoh orang mabuk, contoh orang mencuri, ya, contoh orang yang menuduh orang mukmin tanpa bukti. Nah, itu hukumannya apakah dirajam, dicambuk, ya, kemudian dipotong tangannya, ya, membunuh, dibunuh kembali, kisos dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bagian-bagiannya itu termasuk kabairuz dzunub, dosa-dosa yang besar. Ya, banyak rangkaian apa yang menjadi dosa-dosa besar. Kemudian juga ada shaghairu adzunub. Nah, poinnya adalah afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Kita harus hati-hati dengan ketetapan bahwa Allah menetapkan siksa bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan perbuatan itu mengakibatkan siksa. Harus hati-hati, ya. Itu. Jadi ayat afaman haqqa alaihi kalimatul azab, kaitan kalimatul azab itu adalah dengan a'mal, ya, as-sayyi'ah minadz-dzunub wal ma'asi, yang itu menyebabkan Allah, ya, Allah menjadikan dengan sebab perbuatan tadi lalu ditetapkan untuk orang itu adalah al-azab. Apa al-azab itu? Siksa. Bukan adab. Al-azab dengan ain dengan zal, ya. Baik, itu dulu pesannya. Nih hari ini pesannya nih, ya. Insyaallah terus-terusan kita belajar ini bareng, ya. Antum belajar harus belajar ngomong, belajar ilmu syar'i itu belajar ngomong. Al-Qur'an dihafalin, hadis dihafalin,
Ya, sorof itu dibunyiin. Ya, coba terakhir. Lahu, sorofkan lahu, lahuma. Ayo, 1, 2, 3. Laha, lahuma, laka, lakum, laki, li, lana. Ya. Apa artinya li? Untuk saya, punya saya. Nih. Ya. Hadza li. Hadza li. Apa artinya? Ini punya saya. Hadza lahu. Punya dia. Hadza laka. Punya kamu. Hadza laki. Punya laki-laki. Laki itu untuk perempuan. Anti, ya belajar ini. Belajar. Ngabisin suara dengan sorop, belajar. Ya, baik, kita cukupkan dulu. Ya, sampai kita cek ini pelajaran sorofnya, pelajaran nahunya. Santri belajar sorop, belajar nahu, nggak ngerti sorop, nggak belajar nahu, ya bukan santri itu namanya. Ya. Bukan santri mah harus ngerti. Harus ngerti Al-Qur'anul Karim, harus ngerti. Ya, bacaannya kenapa begini, harus ngerti, itu santri. Kalau santri nggak ngerti bacaan Al-Qur'an yang dia baca, kenapa bismillahi, kenapa ar-rahmani, kenapa ar-rahimi, nggak ngerti, bukan santri itu namanya. Gagal menjadi santri. Ya. Ya, gagal menjadi santri. Nasi itu kalau enggak jadi nasi, enggak enak dimakannya, bantek. Masa jadi santri bantek? Nah, boleh. Belajar dari sekarang. Ya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.